Al-Imam Asy-Syafi'i katakan, aku kagum kepada ayat ini. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Allah angkat segolongan orang-orang itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita yang membawa iman ke Allah untuk salawat ke Nabi. Ini bukan sekedar orang-orang biasa yang Allah perintahkan. Mufasir mengartikan itu nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini luar biasa. Yang salawat ke Nabi Muhammad, nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang membawa iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terang matahari di hari Kamis ini menunjukkan Allah memberikan keberkahan insyaallah di majelis Nurul Iman Al-Falah ini. Allah mudah-mudahan selalu memberikan keberkahan. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekal dunia ini ngenali apa yang dibawa Nabi Muhammad, yaitu ad-din, agama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecintaan, memberikan ridho kepada makhluknya kita manusia ini. Dari seberapa kita mengenali Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad, dari seberapa besar kedekatan hubungan batiniah ataupun zahiriah kita ke Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan kita di akhirat kelak syafaat Nabi, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis Nurul Iman Al-Falah Ustazah Nining, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat. Dan Ustaz Acang, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat. Dan antumah semua jamaah muslimah pengajian Nurul Iman Al-Falah, mudah-mudahan Allah beri barakah dari apa segala yang dibaca, berkah lisan, berkah telinga, berkah mata, gabul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dikatakan seorang ini alim, orang yang berilmu. Kita mengenali Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad ini Madinatul Ilmin, kotanya ilmu. Dibaca maulidnya, diagungkan kelahirannya. Ya, Nabi Muhammad Zainul Makhluqat, dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, Nabi Muhammad Zainul Makhluqat, makhluk yang indah. Dan dikatakan
bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini Allah ciptakan sampai-sampai karena Nabi. Jadi Nabi Muhammad, kenapa kok lahirnya Rasulullah diagungkan? Karena Zainul Makhlukat, makhluk Allah yang paling luar biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat sampai ke Nabi. Dan malaikat Allah, malaikat ini makhluk Allah yang Allah ciptakan terlebih dahulu sebelum manusia. Ya, pertama jin, terus manusia, sebelumnya lagi malaikat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Sebelumnya itu malaikat. Sebelum Allah jadikan malaikat, dari cahaya itu Allah jadikan Kanjeng Nabi Muhammad berbentuk nur cahaya. Dari sepertiga cahaya Kanjeng Nabi, Allah jadikan seluruh alam semesta dan seluruh makhluk-makhluknya. Maka dikatakan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama, Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita ini membawa agama Nabi? Ya, dikatakan Nabi kotanya ilmu, berarti kita harus ngerti ilmu kalau kita pertama-tama mengenali Nabi Muhammad SAW. Orang yang nggak kenal Nabi ini orang yang nggak ngerti Rasulullah, nggak ngerti habaib, nggak ngerti ahlul bait, nggak ngerti sahabat, ya pasti nggak ngerti agama sudah. Lah itu kenapa Beb? Ini orang yang Allah tutup hatinya, atau sama dengan dilaknat. Nah, na'udzubillah min dzalik. Allah katakan innallaha, dia Allah, wa malaikatahu, supaya masuk ke hati hamba Allah, supaya orang ngerti bahwa ada utusan Allah yang membawa ilmu. Dan terus Rasulullah katakan wa aliyun babuha, dan Ali bin Abi Thalib mantu Rasulullah pintunya. Jadi nggak susah kalau orang yang dekat ke Nabi Muhammad. Akan dibuat susah andai kata orang nggak kenali Nabi Muhammad atau orang dikatakan non muslim, nggak ngerti agama. Ya ayyuhalladzina amanu, terus Allah perintahkan orang-orang yang iman. Nah kayak begini, ngerti Allah, ngerti malaikat, ngerti kitab, ngerti rasul, kadza wa kadza rukun iman, ya. Itu. Nah, kenapa? Karena akan mendapatkan seorang ini petunjuk dari Allah daripada nur cahaya. Gak akan pagi menjadi terang begini kalau Allah balik ini malam ya gelap sudah. Apa kapan Beb waktu kok bisa berhenti, gak ada siang, gak ada malam? Nanti yaumul Jum'ah, kiamat. Udah kiamat, udah gelap, matahari hilang. Udah awal, sebelum ada terang seperti ini, matahari ini, Allah bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama Allah jadikan nurun nabikum Muhammadan, dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam Maulid Ad-Diba. Allah pertama jadikan cahaya Nabi, ya, Nabi berbentuk cahaya atau cahaya Nabi. Nah itu dari sepertiga cahaya itu ada kita seperti inilah. Kita ini dulu di alam ruh, ya, terus ditiupkan sama malaikat Jibril, Ruhul Amin, terus lahir, terus yo berakhir, ya, terus apa dimakamin, dikuburin. Nah, apa yang dibawa amal. Itu sebelum Allah jadikan segala macam ini itu semua, Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbentuk nur cahaya. Dan ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa sampai bukan dari sepertiga cahaya tapi dari keringatnya. Itu saking keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainul Malaikah dikatakan Syekh Nawawi Banten Sayyidina Jibril alaihi salam. Itu di kitab Zuratun Nasihin dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an seperti itu. Jadi ada al-alamah, orang yang membawa ilmu.
Yo kiai, ajengan, ama, apa segala macam guru Habib di Sukabumi, ya Asep rahmatullah dan Elak Baros, itu yo apa alim membawa ilmu. Lah kita ngambil ilmu itu supaya ngerti di akhirat atau ketika kita mati mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Watawasaw bil haq. Seorang membawa ilmu dia punya ciri-ciri nggak pernah meleset. Hati-hati kalau meleset, sakabena meleset. Nah, nggak pernah orang membawa ilmu itu nggak sabar. Sabar luar biasa, tambah ujian, tambah terus. Dan semua dikatakan mengikuti jalan orang-orang itu. Al-Imam Asy-Syafi'i katakan, aku kagum kepada ayat ini. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Allah angkat segolongan orang-orang itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yang membawa iman ke Allah untuk salawat ke Nabi. Ini bukan sekedar orang-orang biasa yang Allah perintahkan. Mufasir mengartikan itu nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini luar biasa. Yang salawat ke Nabi Muhammad, nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang membawa iman. Sebagian ahli tafsir mengartikan ayat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwasanya yang diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, nabi-nabi dan rasul-rasul Allah untuk nyelawat ke kanjeng Nabi Muhammad. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sabar beb? Nabi Muhammad. Kenapa orang-orang alim itu watawasaw bil haqi watawasaw bis sabri? Kenapa kok nggak pernah salah? Loh iya, ada sufi. Sufi ini mendapatkan mahfud, sedangkan Rasul mendapat maksum dikatakan. Ada segolongan orang-orang yang memang ulama, bertanya ulama dalam menentukan perkara-perkara hukum mempunyai sufi. Dikatakan seperti itu, termasuk Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Beliau dikatakan sufi tarekoh ahlu sunnah wal jamaah begitu. Jadi nggak akan orang nggak bisa selamat kalau dia kenal kepada seorang alim, nggak akan, mustahil. La ya bib watawasaw bil haq. Allah yang mengatakan kebenaran kita ini hanya 1%. Kebenaran Allah mutlak, sekian segala macam persentase ukuran. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, beb? Karena serapih-rapihnya manusia umum, bukan rasul, bukan nabi, enggak maksum, mahalul khata' wa nisyan. Pasti salah, enggak bisa benar. Lah itulah yang dikatakan orang ini membawa ilmu. Orang ini terlihat gak seperti Habib nih, gak seperti siapa, gak cahaya orang itu, Masya Allah. Kenapa? Karena Allah mewasilahkan kepada orang itu sehingga orang itu mendapat wasilah ila hadrati Rasul sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Seorang yang Allah titipkan di hati orang itu nur al-ilmu itu dari lisan Rasulullah, semua min Rasul, semua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ayat demi ayat turun ke Nabi Muhammad di Gua Hira. Ya, terus turun ayat surah pertama Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kadza wa kadza. Kala wasjud wa qtarib sampai akhir ayat itu. Terus Allah memperlihatkan keagungan, kebesaran, keajaiban apa segala macam ketika Rasulullah selama hidup Nabi. Dikatakan itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Muharram, Ramadan dikerjakan Rasulullah yang wajib, salat 5 waktu yang fardu, dan apa segala macam yang Allah adakan di dunia ini. Ya nggak di akhirat, akhirat selesai sudah. Di dunia nggak cari amal-amal untuk mendapatkan husnul khotimah, mati su'ul khotimah. Di dunia nggak gampang-gampang kan perkara sunnah, Allah laknat. Na'udzubillah min dzalik.
Gak kenal Nabi Muhammad, gak bakalan ngerti surga, gak bakalan ngerti kesenangan, la fi dunia la fil akhirah. Karena dikatakan beliau Rasulullah Zainul Makhluqat, sebaik makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Akan buruk seseorang yang gak ngikuti Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan orang kok sepertinya orang ini ngerti sesuatu. Iya aneh, Masya Allah. Tapi kalau melihat guru-guru, itu memang guru-guru Habib ini, Habib anggap memang bukan orang biasa. Iya, karena membawa ilmu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, aku melihat guruku Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas Al-Talib, sekujur tubuhnya cahaya. Saking memang Allah zahirkan karena kecintaan Habib Ali Habsyi kepada gurunya itu. Saking luar biasanya. Memang seorang yang membawa ilmu, ya, orang ini ibarat hidup tinggal ke surga, langsung masuk ke surga. Tapi orang yang membawa ilmu, nggak ngebawa ilmu, dia masih mikir kira-kira ke surga apa ente orang ini. Tapi kalau orang bawa ilmu, tinggal dia masuk ke surga. Gak perempuan, gak laki-laki. Kalau insanu tazra, dikatakan Habib Ali bin Abu Bakar bin Syah Habib Bakar, sepupunya Habib Umar bin Hafid yang kemarin datang ke Solo. Itu dikatakan beliau, semua manusia individu bercocok tanam. Iya. Nah, kalau suami istri punya anak, ini kerjasama deh. Baru punya anak. Gak ada anak kalau gak ada perempuan. Nah, begitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan. Siapa orang yang dekat ke Nabi Muhammad, siapa orang yang kenali nama Nabi Muhammad, haram neraka. Hanya ngenali nama Nabi. Kok bisa begitu, Beb? Orang kafir gak bisa naruh nama Nabi Muhammad di hati yang kotor. Orang itu berhati kotor. Tapi orang yang ngerti din agama, yang Allah beri cahaya, sehingga tambah umur, tambah terus, tambah amal luar biasa. Iya. Dikatakan terus akhir hayat husnul khotimah. Siapa baca maulid Nabi, siapa membaca maulid Rasulullah, jazauhu husnul khitam. Siapa membaca maulid Nabi Muhammad akan berpulang, maksudnya meninggalkan dunia ini, husnul khotimah. Bi husnul khitam, dengan husnul khotimah. Dikatakan al-Imam al-Habr, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih al-Kutub, wali Allah kutub. Naam, begitu. Jadi memang hidup ini antara kita, ya, bagaimana ketemu nanti. Gak bisa ke kemarin. Hidup begitu. Tapi Allah baqa, kekal, huwa awalu wa akhiru. Adanya kemarin karena Allah. Jadi kalau kita memikirkan hidup di dunia ini, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidup? Bayangkan, segala sesuatu. Apa yang dipandang mata, apa yang difikirkan kepala, apa yang ada di hati, bi anna Muhammadan, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberi rahmah kepada mata, kepada akal, kepada hati. Rahmat Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Apa alam pikiran? Naam, mimpi. Nabi bisa masuk ke mimpi kita. Setan juga bisa masuk ke mimpi seseorang itu. Itu saking luar biasa yang dikatakan ilmu yang nuntun. Al-ilmu nur, yang benar-benar memberikan penglihatan kepada mata. Dan dia bisa bersuara. Ya karena lisan, ucapan. Al-Quran ini akan dibaca, Al-Quran akan didengar. Bahkan setan, demit, iblis terlari terbirit-birit ketika dibacakan ayat-ayat Quran dengan lisan. Terus dikatakan kenapa? Dia katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu. Terus dibacalah Quran, dihatamkan itu Quran. Setan kok terus mendengar itu huruf itu karena mahrajul huruf, karena huruf itu karena apa? Lisan.
Terus terdengar di telinga, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka hati karena lisan, akan membuka pandangan mata karena lisan, akan mendengar apa segala sesuatu yang dipanjatkan doa seorang itu karena lisan. Dan itu yang dikatakan lisan seorang yang memang di hati orang itu hidup ilmu, yaitu seorang alim yang membawa ilmu. Ad-dunya mal'unatan wa ma fiha, dikatakan Rasulullah. Dunia itu dilaknat apa seisinya? Ila zikrullah, kecuali ibadah. Aliman, nah orang yang membawa ilmu. Au muta'aliman, terus orang yang dia mencari ilmu, thalabul ilmin. Gak ngerti sholat. Orang gak bisa ngerjakan sholat, gak ngerti ilmu sholat. Sholat dari mulai wudu. Wudu nggak benar, sholat nggak sah. Diterima nggak ngerti. Terus kalau misal sampai mati wudu nggak benar, sholat puluhan tahun, mati su'ul khatimah gara-gara wudu salah. Ilmu, Masya Allah. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala terus meringankan? Enggak. Itu kesalahan seseorang yang ia menjalani hidup, dia lupa akan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wajibkan. Bahkan fardu dikatakan thalabul ilmin. Penting ilmu. Makan, minum, segala macam. Gak ada barokah makanan ini. Kenapa? Ilmu secukup-cukupnya. Lalu ilmu kok secukup-cukupnya? Aneh. Ilmu nggak ada berhentinya. Luar biasa. Seorang alim memang orang yang Allah berikan kemuliaan. Seorang alim yang membuat kita ini takut. Iya. Seorang alim yang dikatakan memberikan ketenangan, menyampaikan zikir, menyampaikan kalimat tauhid yang Allah Subhanahu wa ta'ala memang wajibkan. Siapa mati, tanda umat Nabi yang paling akhir, gak baca dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, su'il khatimah, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah min dzalik. Karena mati gak syahadat. Tanda umat Nabi Muhammad itu ngerti azzikir, zikr tauhid, ngerti bahwasanya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang memberikan itu kepada kita itu seorang alim, syekh, seorang guru. Lah kenapa kita sampai ngerti Allah, ngerti Nabi? Habib dulu diajarin Ustaz Ahmad Sayyid Wafa Aba Anom. Itu Ustaz Ali Hanafi di Surabaya, itu ditalqinu zikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada setiap manusia, untuk manusia matanya bisa ngelihat, tapi yang berkah, telinganya bisa mendengar, tapi yang barokah karena Allah memberikan keridhaan. Dan orang-orang yang membawa cahaya itu seorang yang alim, orang yang dikatakan ngerti ilmu. Lah kita ini bagian nyari ilmu supaya kita menjadi alim, menjadi pinter, ngerti ilmu agama. Dan terus begitu itu harus ngerti bahwasanya ilmu harus diamalin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Amal sedikit tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ya secukup-cukupnya itu amal. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Dan Allah enggak berikan kesusahan di saat seseorang melakukan kesalahan. Seperti itulah amal. Allah tunggu kapan orang ini akan berubah, akan menjadi seorang yang banyak amalnya. Enggak sedikit amal seorang itu, banyak berbuat kebaikan. Caranya bagaimana Habib? Tinggalkan perbuatan kurangi perbuatan buruk, jangan kebaikan ditambahi dengan keburukan. Jadi apa yang dikatakan amal-amal perbuatan baik kita jangan dikotori. Tapi perbuatan buruk dikurangin begitu.
Udah bahaya. Akhlak Rasulullah. Nabi Muhammad, sungguh aku diutus, Rasulullah katakan, innama bu'itsu. Sungguh aku diutus seutamanya untuk makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini bakalan mati husnul khotimah karena Nabi Muhammad. Jaminan Nabi Muhammad. Jadi orang kalau ngerti hidup, kalau lagi nggak enak humul di dalam. Humul itu orang yang meninggalkan urusan dunia karena dunia lagi nggak benar. Iya. Nah, kenapa? Karena maksiat semua berangkat dari dunia. Yang Rasulullah katakan dilaknatnya apa segala sesuatu ini di sini. Kecuali ibadah, sholat, wudhu, ngerjakan apa yang Allah perintahkan yang dalam aturan. Aliman terus orang-orang itu yang ngerti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul itu yang rukun iman yang menitipkan itu kepada kita. Kalau kita khianat kepada orang alim, berarti kita akan mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Musibah, Habib. Naam, musibah. Akan diangkat rahmat, naudzubillah min dzalik. Yang rumah tangga pisah cerai, yang punya anak pada mati, itu naudzubillah azab Allah Subhanahu wa taala. Dan apa Allah beri dikatakan bala di sana fitnah, mendapat ujian. Macam-macam makna apa segala macam kesusahan dunia ini. Karena dunia tempat macam-macam. Dunia ini segala macam ada. Iya. Tapi padahal itu fana. Gak ada kesenangan dunia ini yang sifatnya gak sementara. Mazra'atul akhirah dunia dikatakan. Dunia ini tempat kita beramal. Bagaimana gambar akhirat nanti tergantung dunia. Kalau di dunia ngerti apa yang diajarkan guru, apa yang diajarkan seorang alim ini supaya menjadi alim, terus kita belajar ikhtiar. Nah, ini orang yang gak khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatul munafiqu salasa, kata Rasul, ciri tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzab. Ketika berbicara orang ini bohong. Jadi Habib ngomong apa tapi Habib bohong. Wah, ini bahaya. Wa idza wa'ada akhlaq. Ketika berjanji ingkar, nggak tepat janji. Jadi bohong sama tepat janji lain. Kalau bohong ini penyakit mulut. Kalau tepat janji ini apa nih? Nah begitu. Ada kudu belajar biar ngerti. Wa idza tumina khan, terus yang ketiga. Ketika diberi amanah khianat. Jadi memang bukan orang yang bisa dipercaya begitu. Lah Allah nggak memberikan jannah surga kepada orang ini bukan karena hanya kesalahan kepada manusia, tapi Allah memberikan hukuman naru jahannam, neraka jahannam orang-orang yang munafik ini. Fawailul lil musallin, Allah katakan mendapatkan dia nih neraka lembah dan neraka jahannam. Alladzina hum an salatihim sahun. Saleh orang ini salat. Wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati supaya selalu ingat Allah. Jadi kalau orang lupa kepada Allah, hati-hati. Lama-lama orang bisa jauh dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi rahmat Allah. Kalau kita mengatakan, ya Allah, kenapa kok hidupku senang? Kenapa kok hidupku susah? Segala macam. Kepada Allah kita ngadu. Tapi nggak ada di hati kita Nabi Muhammad. Ini orang ngomong sama setan. Na'udzubillah min dzalik. Syirik. Hati-hati. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wajib perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan Allah bi anna Muhammadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ingat Allah tapi nggak ngerti Nabi Muhammad, ini bayangan kosong. Dia sesungguhnya nyembah setan orang ini. Nggak ada di hati orang itu Nabi Muhammad. Wa fasad, orang ini fasik. Orang yang akan rusak hatinya, orang yang memang enggak Allah beri rahmat, naudzubillah min dzalik, begitu. Jadi memang salawat ke Nabi Muhammad ini pahala besar dan berkah. Kalau orang enggak pernah salawat, hatinya mati, kaku. Hatinya enggak dipandang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Habib kok enggak pernah salawat? Ya tanya orang itu kenapa enggak pernah salawat. Iya. Orang kalau gak ngerti Nabi Muhammad gak usah dideketin, pusing, stres.
bisa bala musibah. Yo. Tapi orang yang dekat ke Nabi Muhammad, yang ngerti Rasulullah, ini orang ini yang mendekatkan rahmat itu kepada diri kita setiap orang yang membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah perintahkan ke Nabi, katakan wahai Muhammad kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, mengatakan untuk dia cinta kepada Allah, ikuti aku. Disuruh Rasulullah katakan ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Allah akan memberikan kecintaan itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah beri ampunan atas segala macam kesalahan. Di situ dikatakan, dan Allah berfirman di ayat lain, qul as'alukum alaihi ajran ilal mawaddatan fil qurba. Allah enggak minta apa-apa, bahkan sampai hanya kita dekat kepada apa, dekat ke Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ringankan semua. Allah beri jalan, Allah beri ketenangan, Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk. Allah enggak susahin hidup kita ini. Karena ngehubungkan kepada sesuatu yang Nabi senangin. Apa bab yang Nabi senangin? Hasan, Husain, Ahlul Bait Rasulullah, ilmu. Dan apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad? Terutama yang paling penting di dunia ini, nur, cahaya itu, ilmu. Majelis Nurul Iman, cahaya iman, Masya Allah. Al-Falah, keberuntungan. Keberuntungan, nah begitu. Orang mendapatkan keberuntungan. Orang yang mendapatkan keberuntungan itu orang bawa iman. Ilal ladzina amanu, bukan orang mendapatkan kerugian. Bukan orang yang mendapatkan kerugian, orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya, keberuntungan terbesar dikatakan Habib Ali Habsyi, saya Maulid Samsul Durar, Habib Ali enggak mau masuk ke surga. Kalau di surga enggak ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu guru-guru mengajarkan kepada kita untuk kita mengenali Rasulullah zahiran wa batinan, hayyan au mayyitan. Ngerti Nabi Muhammad, mengenali Rasulullah untuk kita ini apa, mendapatkan kemuliaan di dunia. Ya, dunia manzuratul akhirah. Kalau mendapatkan kemuliaan di dunia, berarti kita wis enak di akhirat, insyaallah jaminan. Iya, orang mendapatkan kesenangan di dunia, yakin kepada ibadahnya di dunia ini, oh berarti orang ini udah mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di wajah Nabi Muhammad SAW itu yang menjadikan kita akan mendekat kepada berkah daripada wajhur Rasul, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita memandang wajah Nabi Muhammad. Di akhirat kelak kita disyafaati Nabi Muhammad. Di akhirat kelak kita digampangkan di dunia, di akhirat kelak kita kumpul dengan Nabi Muhammad. Di akhirat kelak kita mendapat pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.